Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon Emil Dardak dan beberapa wali kota yang lain terkait dengan masa jabatan kepala daerah sebelum pemilu 2024. Pasal 201 ayat 5 Undang-Undang 2016 dibatalkan. Jadi umurnya bertambah lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada sebuah keinginan penguasa untuk mengambil kekuatan di daerah, atau ya memang harus netral? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Baru kali ini kita mendengar sebuah perlawanan dari para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota terkait dengan masa jabatan mereka yang dipotong oleh Undang-Undang 10/2016 karena ada pemilu 2024. Dan berhasil, tetapi berhasilnya tidak sempurna. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang ini yang harus dikabulkan, atau ini bukti hukum mulai terang sesudah para penegak hukum disorot oleh publik. Pertama kita baca di Kompas. MK kabulkan gugatan Emil Dardak, Bima Arya, CS soal masa jabatan yang terpotong. Utang itu aja harus dibayar, apalagi masa jabatan seorang kepala daerah, wakil kepala daerah. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, MK kabulkan gugatan Emil Dardak soal akhir masa jabatan kepala daerah. Dan kemudian di Detik, judulnya hampir sama, MK kabulkan gugatan Emil Dardak dan kawan-kawan soal masa jabatan yang terpotong. Kalian memilih yang mana? Oke, kita tampilkan di CNN Indonesia, nanti kita kupas dan kita tambahkan yang lain supaya nanti tidak ada hal yang tertinggal. Jakarta, atau judulnya dulu, MK kabulkan gugatan Emil Dardak soal akhir masa jabatan kepala daerah. Jakarta, CNN Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan 7 kepala daerah terkait akhir masa jabatan mereka. Kepala daerah tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Didi Arahim, Wali Kota Gorontalo Martin Atoha, Wali Kota Padang Henry Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. Meskipun yang lain tidak terlibat, tidak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, mereka mendapatkan utuh. Tapi kita coba lanjutkan. Mereka mengajukan uji material pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Pilkada nomor 10/2016 yang mengatur kepala daerah hasil pemilu 2018 menjabat sampai 2023. Alasannya, meski dipilih lewat Pilkada 2018, para pemohon baru dilantik pada 2019. Jika masa jabatan mereka berakhir pada 2023, maka periode kepemimpinan mereka itu tak utuh selama 5 tahun. Nah, ini bahaya. Tidak hanya kekuasaan tetapi material juga ini. Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pada amarnya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan provisi para pemohon. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, jadi tidak semuanya, guys. Suhartoyo mengatakan pasal 201 ayat 5 Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, karena memang harus dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 201 ayat 5 10/2016 diubah menjadi berbunyi, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilu
hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Dan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pemilu 2018 yang pelantikannya dilakukan pada 2019 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024. Ini yang kemudian menjadi ada tanda kecerahan. Hakim Konstitusi Daniel Yasmik Pak Foh mengatakan pendapat berbeda dissenting opinion pada putusan itu. Dalam gugatannya, para pemohon menilai berlakunya pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Pilkada berpotensi memotong masa jabatan menjadi tidak utuh selama 5 tahun karena mesti berakhir pada 2023. Ini kan kita melihat November itu adalah pilkada kepala daerah, jadi November, Oktober sampai Oktober, sampai September, Oktober. Kan kalau kita melihat di beberapa tampilan yang ada di Kompas misalkan, para hakim konstitusi memang ada dissenting opinionnya ya. Atas pertimbangan itu MK mendapat kerugian konstitusional. Oleh karena itu mereka yang dilantik atas permintaan ini MK menilai terdapat kerugian konstitusional yang dialami 7 kepala daerah berupa konsekuensi pemotongan masa jabatan. Oleh karena itu mereka dilantik 2019 tetap dapat menjabat sampai 2024 maksimal sebulan sebelum pilkada serentak. MK tidak bisa mengabulkan permintaan pada masa akhir jabatan 7 kepala daerah kurang dari sebulan sebelum pilkada, sebab dibutuhkan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat daerah. Jadi tetap nanti ada pejabatnya, sehingga nanti tidak berhadapan antara para calon petahana dan yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada indikasi para petahana memang masih bisa bermain-main, atau kekuatan dari Jakarta yang mau sentralistis itu kemudian tidak jadi, atau ya inilah demokrasi? Menurut analisis saya, pertama, apa yang dilakukan oleh para pemohon, mulai dari Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Bima Arya, Wali Kota Bogor, dan selanjutnya, itu adalah menyelesaikan atau mengharapkan keadilan tentang konstitusional yang harus didapatkan. Jadi kalau di dalam undang-undang pada dasarnya Undang-Undang Dasar 45, sejabatan gubernur, wali kota, bupati itu 5 tahun, tidak boleh ada pemangkasan. Secara logika memang iya betul, karena memang mereka itu dipilih untuk 5 tahun, bukan untuk masa jabatan dipotong oleh karena ada pilkada. Jadi ini pertanda bahwa logika hukum terkait dengan bagaimana mengakhiri masa jabatan dan mengawali jabatan baru itu masuk. Tidak sampai memberi kesempatan kepada taruh kekuasaan yang lebih itu dominan dalam proses ini. Saya percaya ini banyak orang yang mengapresiasi, meskipun lawan-lawan politik petahana, pendatang baru pasti mereka akan berpikir, oh ini kok masih kekuatan. Jadi sebetulnya kalau dalam teori petahana, seseorang kalau sudah dilantik, dia langsung melaksanakan kampanye. Kecuali dalam proses pasca dilantik itu tidak bekerja, atau ya pekerjaannya terlihat jelek, rapot merah, sehingga dikatakan bahwa semenjak dilantik itu adalah masa kampanye, menjadi kontraproduktif bagi sang petahana. Kemudian yang kedua,
Bagaimana tentang kekuasaan? Karena banyak disinyalir ini adalah ada sebuah permainan dari pemerintah pusat. Bagaimana mensinergikan kekuatan. Kalau menurut saya, ini juga sebagai tempat untuk mengklarifikasi tersebut. Jadi di sini tidak boleh kekuasaan pusat, daerah, provinsi atau lokal itu melakukan semacam konsolidasi untuk kepentingan politiknya. Mereka sebagai kepala daerah itu boleh untuk menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah yang berdasarkan pada visi misi pada waktu kampanye sebelumnya. Adapun pada kesempatan ini menjelang 2024, ya itu hal yang lain. Maksudnya mereka pada ranah yang berbeda. Sehingga ketika ada, taruhlah misalkan kekuasaan yang ini seperti akan sentralistis seperti Orde Baru dahulu, ini adalah sebagai jawaban bahwa mereka tidak bisa intervensi secara mendalam. Masalahnya adalah tidak semua kepala daerah seperti ini. Karena kalau kita melihat sudah beberapa kepala daerah yang sudah menjadi, maksudnya di PJ, karena sudah 5 tahun, sehingga kemudian kekuasaan itu langsung penunjukan, proses tanpa proses election, tanpa pemilihan. Dan ini pasti ada pro dan kontra terkait dengan pengisian hal tersebut. Intinya, hal ini bisa meminimalisir daerah-daerah yang memang pada waktu itu produk pemilu 2019 dilantik 2018 dilantik 2019, selanjutnya mereka mempunyai kesempatan untuk bagaimana kekuatannya itu bukan karena ada intervensi dari pemerintahan pusat. Dan mereka yang produk pilkada 2020 itu juga sebagai jawaban. Jangan sampai mereka hanya 2 tahun itu menjadi masalah, atau 3 tahun itu menjadi masalah besar terkait dengan regenerasi kepemimpinan yang ada di negeri ini. Taruhlah bagaimana menyampaikan, mengembangkan visi misinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang sang petahana dan sang calon penantang. Apakah ini fair? Karena di satu sisi mungkin kalian berpikir, oh ini sang petahana akan mendapatkan amunisi karena hanya 1 bulan, kan kalau kita berbicara pemilu kan November 2024 pilkadanya, sampai bulan Oktober awal itu masih mereka bisa melaksanakan konsolidasi dengan anggaran APBD misalkan. Nah, ini yang perlu kita koreksi, bahwa KPU dan Bawaslu harus tegas terkait dengan ini, siapapun. Apakah mereka yang menggunakan APBD ataupun APBN. Disinyalir ada beberapa bantuan sosial, bantuan dari pemerintah yang akan cair. Dan itu kalau digunakan sebagai alat kekuasaan demi kepentingan politik, itu membahayakan. Menurut saya di sini KPU sama Bawaslu harus berani untuk bertindak tegas supaya tidak ada diskriminasi dalam proses menyiapkan pemilu 2024. Jangan sampai misalkan negara mereka yang ada dalam kekuasaan terfasilitasi dengan APBN APBD, tetapi mereka penantang yang mempunyai visi misi tentunya tidak kalah visi misinya, kemudian mereka tidak terfasilitasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah Mahkamah Konstitusi pasca pada waktu 2-3 bulan yang lalu publik menyorot Mahkamah Konstitusi karena terkait dengan urut bakal calon wakil presiden menjadikan tidak harus 40. Pada kesempatan ini publik juga langsung menyorot dan ada apresiasi positif menurut saya, sehingga Mahkamah Konstitusi akan menjadi hidup dan baik lagi di hadapan publik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.